Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Renungan Harian HKBP Batam Lubuk Baca hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Kami berharap semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti renungan ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan dan kasih setiamu yang tetap menyertai dan memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu senantiasa berbicara untuk mengingatkan kami, menuntun seluruh jalan hidup kami. Oleh karena itu biarlah Engkau oleh kuasa Roh-Mu yang kudus membuka hati setiap kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mau dengan segala kerendahan hati menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar untuk hidup berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 8. Begini firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang tukang akan mulai membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang tukang tersebut adalah dia harus memiliki sebuah gambaran atau imajinasi yang jelas. Seperti apa bentuk bangunan atau rumah yang akan dibangunnya. Seperti apa modelnya, seperti apa besar bangunan tersebut. Dan seorang tukang tidak akan mungkin langsung menggali pondasi, membangun pondasinya, dan meneruskan bangunannya ketika dia belum memiliki gambaran yang jelas seperti apa nanti hasil akhir dari bangunan yang akan dia kerjakan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis terkenal mengatakan dalam sebuah tulisannya bahwa
salah satu ciri dari orang yang sukses adalah orang yang memiliki kebiasaan memulai dari akhir. Memulai dari akhir. Ternyata betapa pentingnya seseorang harus memiliki sebuah tujuan akhir yang jelas di dalam hidupnya. Memiliki sebuah gambaran yang jelas sebelum dia melakukan, meneruskan apa yang harus dikerjakannya tersebut. Dengan demikian ketika dia memiliki sebuah gambaran tujuan akhir yang jelas di dalam kehidupannya, dia pasti akan memiliki perencanaan dalam proses pengerjaan yang akan dia lakukan. Seperti seorang petani akan memiliki gambaran yang jelas, tahapan-tahapan yang akan dikerjakannya ketika dia memiliki gambaran yang jelas juga dengan hasil akhir dari pekerjaannya, panen yang akan dia terima. Dan seperti tukang tadi yang akan membangun semua bangunan, dia harus memiliki imajinasi yang jelas dari bangunan atau rumah yang akan dia bangun supaya dia juga bisa bekerja dengan jelas dan dia bisa melewati semua proses itu seperti apapun keletihannya, seperti apapun nanti yang akan dia hadapi dalam proses itu, namun pandangannya, pemahamannya tentang hasil akhir yang jelas itu akan memberikan dia sebuah kekuatan semangat dan ketekunan untuk mengerjakan pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Penting sekali bagi kita untuk memiliki gambaran yang jelas tentang akhir dari perjalanan iman kita, yaitu tentang tujuan akhir kita sebagai seorang Kristen, kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, atau apapun itu yang menjadi kesulitan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan dapat menjalani itu sebagai sebuah proses yang benar-benar bisa kita terima untuk menuju akhir perjalanan iman kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita mau diajak supaya kita memiliki fokus yang jelas. Sebagai orang-orang percaya dalam setiap tujuan kita, dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki fokus yang jelas pada tujuan akhir kita dalam setiap perjuangan kita, di sana kita akan memiliki sebuah semangat. Di sana kita akan memiliki sebuah kekuatan. Di sana kita akan memiliki sebuah gairah untuk terus berjalan, berjuang. Sampai kita tiba pada akhir dari apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang menjalani perawatan, pengobatan, di rumah atau di rumah sakit, mari terus di dalam sebuah ketekunan, di dalam sebuah semangat dengan terus fokus pada kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi kita yang bermohon. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang memulai dan mengerjakan usaha, mari terus fokus pada keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus meminta, bermohon kepadanya. Bagi saudara-saudara para pelajar, mahasiswa yang saat ini berjuang dalam studinya, mari terus fokus pada cita-citamu. Sehingga seperti apapun tantangan yang dihadapi dalam perjalanan studi itu, saudara akan tetap memiliki semangat, gairah untuk menyelesaikan studi saudara dengan baik. Bagi setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sedang berjuang dalam semua pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, apapun itu, mari kita terus fokus pada kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berakhir.
Sehingga kita tetap memiliki kekuatan, kita tetap memiliki semangat, kita tetap memiliki gairah sebagai orang percaya berjalan melewati semua proses kehidupan kita dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kesabaran di dalam menjalani setiap proses itu. Di tengah-tengah kesabaran kita itulah kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menghantarkan kita, memberikan kita kesempatan sampai kepada kemenangan di tujuan akhir yang kita harapkan dan impikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami belajar Bapa fokus kepada tujuan akhir kami. Sebagai orang-orang percaya, tolong kami Bapa untuk tidak hanya fokus pada apa yang kami alami, yang kami inginkan di dunia ini, tetapi kami belajar juga Tuhan untuk tetap memandang kepada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya. Tolong kami Bapa untuk memiliki kesabaran dalam setiap proses kehidupan yang kami alami dalam perjalanan hidup kami ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Namun, biarlah semua yang kami hadapi tersebut itu boleh kami jalani sebagai sebuah proses yang membuat kami Tuhan menghantarkan kami untuk tiba pada pengharapan kami. Ajar kami, tolong kami semua untuk tetap berpegang pada janji-janji-Mu Tuhan. Agar kami tidak menjadi lesu, kami tidak menjadi kehilangan semangat, kami tidak menjadi putus asa. Meskipun kami menghadapi begitu banyak kesulitan, tantangan, bahkan kegagalan di dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami terus berharap dan pengharapan kami Tuhan memberikan kami kekuatan dan semangat dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Begitu banyak saat ini jemaat-Mu. Dan mungkin saat ini saudara-saudara kami yang tengah menyaksikan renungan ini. Yang hidup di dalam beban yang begitu berat. Pergumulan yang begitu banyak dalam perjalanan hidup mereka. Tolong Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini yang tengah menyapa kami. Memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi setiap anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu lewat acara ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Secara khusus mereka yang sedang menyaksikan acara ini, yang sedang tergeletak di rumah sakit atau di rumahnya karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Bapa tolong mereka untuk tetap setia menanti kesembuhan yang dari-Mu dengan penuh pengharapan. Kami berdoa untuk siapapun Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan yang berat. Bapa tolong untuk setiap kami benar-benar hidup mengandalkan Engkau. Kami terus hidup di dalam pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan terus memandang kepada salib-Mu. Sehingga kami belajar hidup Bapa untuk berkenan di hadapan-Mu. Kami terus mengikuti jejak-Mu. Dan kami belajar untuk menyangkal diri kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupannya yang rindu untuk mendapatkan dukungan doa. Dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di HKBP Batam, Lubuk Baca, kami bersedia untuk mendoakan. Dan jikalau di antara kita ada yang rindu untuk mendapatkan dukungan doa dari kami semua hamba-hamba Tuhan, mari silakan disampaikan dalam kolom komentar. Dan kami juga akan terus menghimbau kepada kita semua, mari terus menjaga kesehatan kita dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, supaya kita benar-benar boleh mendapatkan kesehatan dan kita boleh bersukacita selalu menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Sampai jumpa.